Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan bahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di rancangan undang-undang ini mengatur terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Ketua Forum Honorer K2 Kota Bekasi Muhammad Rahmat Derajat gembira pasalnya nasib revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dinilai mulai menampakkan titik kejelasan atau titik terang. Ia menyebutkan bahwa dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 21 Maret yang lalu, pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2023. Ini menjadi kabar gembira kepada rekan-rekan seluruh honorer, khususnya honorer K2 menurutnya, oleh karena pada saat sidang itu sudah ada persetujuan untuk perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Betapa pentingnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, ia mengatakan seluruh honorer kedua yang ada di seluruh Indonesia memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera mensahkan dan menetapkan rancangan undang-undang ini sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Sebagaimana diketahui rekan-rekan bahwa tanggal 28 November tahun 2023 ini merupakan batas akhir atau batas maksimal dari masa kerja tenaga honorer jika dikaitkan dengan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2002. Di surat edaran ini poin pentingnya adalah penghapusan tenaga honorer atau di instansi pemerintah hanya terdapat dua status kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga koordinator honorer kategori 2 Kabupaten Bekasi ini meminta kepada DPR agar supaya rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini bisa disahkan dan ditetapkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Oleh karena sampai dengan saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku leading sektor penanganan tenaga honorer dan aparatur sipil negara belum juga mengeluarkan kebijakan resmi atau regulasi yang membatalkan surat edaran terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Sehingga dengan ditetapkannya rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara di sebelum tanggal 28 November, saya pikir itu menjadi titik terang dan menjadi kabar yang baik kepada jutaan tenaga honorer, oleh karena di rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara tersebut terdapat salah satu pasal yang sangat krusial, yakni kewajiban pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Rekan-rekan sekalian, Rahmat menegaskan bahwa amburadulnya rekrutmen P3K sejak tahun 2019 hingga dengan saat ini membuat para tenaga honorer kedua mulai ragu soal kesetaraan kesejahteraan dengan pegawai negeri sipil. Faktanya memang pegawai negeri sipil itu lebih sejahtera dibandingkan dengan P3K yang sebagian besar hanya menikmati gaji di bawah 5 juta. Ia mengatakan bahwa PNS dan P3K memang setara, tetapi P3K masih dianggap sebagai golongan kedua atau alias honorer.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak lagi menghalangi pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang merupakan inisiatif DPR RI. Jadi rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini bukan merupakan usulan dari pemerintah, akan tetapi merupakan undang-undang atau rancangan undang-undang hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga Rahmat meminta agar pemerintah tidak menghalangi proses pengesahan rancangan undang-undang ASN ini menjadi atau ditetapkan menjadi undang-undang. Sudah saatnya honorer K2 menurut dia yang tersisa dan didominasi oleh tenaga administrasi serta teknis lainnya itu bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang ASN ayat 131A. Ia pun optimis Presiden Joko Widodo ini akan menyelesaikan masalah honorer K2 di akhir masa jabatannya. Masalah seputar honorer K2 ini memang dianggap sebagai utang pemerintah yang harus segera dituntaskan, apalagi pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan regulasi larangan perekrutan honorer lagi sejak tahun 2025. Pihaknya yakin honorer K2 ini itu akan diangkat menjadi PNS jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu telah disahkan dan ditetapkan. Ia pun tetap optimis bahwa semuanya bisa saja terjadi, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk dalam pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian tanggapan dari Koordinator Honorer K2 Kota Bekasi terkait dengan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Ia mengajak kepada seluruh rekan-rekan tenaga honorer tetap optimis dan mendoakan agar supaya rancangan undang-undang ini dapat disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang dan seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap terus mendapatkan update informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.